السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kita bulan Ramadan, yang mana datangnya bulan Ramadan orang beriman, kalau dia mempuasainya, menyelesaikan puasanya dengan maka di antara anugerah Allah yang akan menjadi dosa dia rontok dari diri. Kalau dosanya seorang itu rontok, maka dosa-dosanya. Kalau orang itu dosanya rontok, maka dia akan lancar. Kalau orang itu dosanya rontok, akan diberi rezeki oleh Allah dari tempat yang dia tidak menyangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu menyebabkan orang malas amal. Siapa yang tidak menjaga pandangan matanya dari melihat perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka Allah akan copot dari hati dia kelezatan. Orang itu kalau sudah amal tidak lezat, dia seperti makan nasi yang tidak lezat itu orang, dia akan meninggalkan. Minimalnya ogah-ogahan dalam menyuap. Sepertinya amal yang montangan tuh. Seperti amal seperti orang-orang yang imannya tidak benar, para munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salat juga tapi mual. Maka Ramadan itu adalah suruh pembakaran dosa, pelunturan dosa. Badan kita ini bagaikan kendaraan yang baru dimasukkan bengkel, dicuci sana, dicuci sini. Pas awal ini, umumnya orang beriman amalannya lebih ringan melebihi sebelum Ramadan, karena dosa-dosa dia banyak yang Allah. Maka kesempatan bulan Syawal ini kita untuk tegas meningkatkan pengorbanan, meningkatkan diri,
tingkatkan ta'lim wa ta'allum, tingkatkan ibadah, mumpung badan kita masih ringan selepas Ramadan. Al-suruk tsumma suruk, pembakaran dosa kemudian kita gunakan untuk meningkatkan semua yang mendekatkan urusan-urusan agama. Setelah kita semuanya nyembah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara arahan agama di samping puasa-puasa fardu, kita diarahkan untuk punya puasa-puasa sunnah. Ada salat fardu, ada salat sunnah. Ada infak harta yang fardu, zakat, ada yang sunnah, sedekah. Maka kalau fardu dikerjakan kemudian sunnah dimaksimalkan, agama kita menjadi tambah indah, tambah kuat dan tambah sempurna. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan ala syai'in yudhibu wahar sadr atau kama ja'a, atas suatu amalan yang menghilangkan penyakitnya. Orang itu kadang-kadang dohirnya sehat, kuat berjalan berkilo-kilo, tetapi karena bagian dalamnya yaitu hatinya itu ada penyakit-penyakitnya, akhirnya dia ini tidak cukup bahagia dengan sebab kesehatan jasmaninya. Penyakit hati itu kata para ulama di antaranya penyakit itu tidak ridho kalau temannya dapat nikmat. Setiap lihat nikmat datang pada temannya, dia tersakiti. Jadi orang yang seperti itu kasihan, nggak perlu dipukul, sudah terpukul sendiri. Nggak perlu disayat-sayat, tersayat-sayat dengan sebab sikapnya. Padahal nikmat yang diberikan kepada yang lain itu sebetulnya kan tidak keuntungan bagi kita. Karena yang lain itu hamba Allah, kita sama-sama hamba Allah. Kalau kita senang hamba Allah, diberi oleh Allah, kita menyenangkan Allah, akhirnya menguntungkan kita. Di antara penyakit hati adalah ragu. Orang tua sudah ragu repot. Mau nikah takut masalah, enggak mau nikah takut sarung masalah. Akhirnya maju enggak berani mundur, enggak berani stres. Ini para ulama menguraikan itu, wahar sadr itu apa? Di antaranya wiku sadr, sumber uang ada, keluarga ada, kendaraan ada, rumah ada, dari hati juga bahagia. Maka mengatakan berpuasa setiap bulan 3 hari menghilangkan penyakit-penyakit. Puasa itu adalah satu amalan yang punya keistimewaan yang tidak dipunyai oleh amalan yang lain. Tidak ada lagi. Atau mula dalam puasa itu tidak bisa dibandingkan dengan amalan yang lain. Ada kekhususan khusus. Di antaranya dari sebagian ulama, puasa itu di antara faedahnya adalah untuk melemahkan nafsu angkara kita, nafsu amarah, keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita yang menyebabkan kita ini egois, menyebabkan kita ini enggak mau ngaku itu benar, yang membuat kita ini enggak mau ngalah walaupun kita salah. Aku pokoknya ini.
Kowe ya kowe, aku ya. Kalau orang yang aku itu berarti memang nafsunya masih utuh, belum ada pengurangan. Maka ketika Allah telah menciptakan nafsu, yang kata para ulama, masuk surga itu hanya dua saja langkah. Pertama, injak nafsu. Yang kedua, sudah sampai. Aturan agama, semuanya itu ada satu titik yang sama, yaitu dia tidak cocok dengan nafsu kita. Walaupun sepertinya enak, itu ada aturan biar nafsu kita tidak mendorong kita kepada hal-hal yang melanggar, hal-hal yang begitu Allah ciptakan nafsu, maka Allah letakkan nafsu di neraka yang begitu panas, di suasana yang begitu panas. Maka nafsu ditanya oleh Allah, wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Maka nafsu mengatakan, kamu ya kamu, saya. Nafsu. Kemudian Allah pindahkan nafsu di suasana neraka yang begitu dingin, sangat dingin. Nafsu ditanya, siapa kamu, siapa saya? Kamu ya kamu, saya. Allah pindahkan nafsu di suasana lapar. Sampai akhirnya ketika lemas, nafsu ditanya, siapa saya, siapa kamu? Engkau adalah Tuhan saya adalah hamba engkau. Kadang-kadang orang itu sudah ditarbiyah dengan macam-macam tarbiyah, belum bagus-bagus, ternyata enggak puas. Berikan siap, berjuang siap, sedekah siap, nek poso aku poso. Jadi nafsunya memang enggak mau dilatih. Maka orang pengen dirinya jadi baik, pergi ke negeri panas. Ternyata negeri panas tidak cukup membaikkan. Pergi ke cuaca dingin tidak cukup membaikkan. Malah di tempat-tempat cuaca dingin banyak kemaksiatan. Perbaikan diri harus dari dalam, di antaranya adalah dengan berpuasa. Maka Nabi bersabda, siapa yang puasa Ramadan kemudian menyempurnakannya dengan puasa 6 hari dari Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Semacam dapat anugerah milik orang yang puasa 1 tahun. Nah, orang yang puasa ini di antara anugerah yang Allah akan berikan kepada dia, di samping nafsunya menjadi melemah, tidak mudah menjerumuskan dia dalam keburukan-keburukan, adalah memudahkan dia untuk makbul, memudahkan dia untuk jadi bagian orang yang takwa. Di antaranya melembutkan hati dia tidak keras. Padanya hati keras apa? Tidak ngomong malah ngantuk keras. Tidak ngomong malah ngantuk gitu. Tidak ada itu. La ilaha illallah. Dalam ayat yang lain Nabi bersabda, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia menyempurnakannya dengan 6 Syawal, 6 hari dari Syawal, dia akan gugur dari dosa-dosanya, akan rontok dari dia dosa-dosanya, seperti ketika dia baru dilahirkan dari perut amal dirinya. Nabi sabda dulu Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Dan kita ini diperintahkan oleh Allah, di antara perintahnya suruh ikut pimpinan-pimpinan dunia, yaitu para nabi, para rasul. Maka mulai zaman sahabat Abu Israil, sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas memperbanyak puasa. Bahkan Abu Israil sepanjang tahun puasa kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Diteruskan oleh para ulama, para tabi'in, di antara yang masyhur Al-Imam An-Nawawi yang menyusun Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Muslim. Dia juga sepanjang umur beliau selain Idul Adha dan Idul Fitri poso.
tertib puasanya itu. Kemudian Nabi Daud, puasa Daud 1 hari puasa 1 hari. Sabda Nabi, siap Daud, Daud siap. Puasanya Nabi Daud puasa yang paling bagus. Dan lain Daud siap paling utama. Maka para ulama pun banyak yang puasa. Kemudian dicerita Nabi Ibrahim setiap bulan puasa 3 hari. Yang tidak ada itu Nabi yang tidak pernah puasa. Pemana berbuat merah puasa sunat akhirnya diwajibkan 1 tahun perutnya harus istirahat waktu siangnya puasa. Ini bagian dari tiangnya Islam adalah puasa. Rukun Islam ada 5, di antaranya adalah puasa. Maknanya orang kalau tidak ada amalan puasa, Islamnya itu tiangnya kurang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal adalah bulan yang mengingatkan tarbiyahnya yang mulia dan besar Muhammad SAW kepada umat supaya umat ini menghadapi apapun, waktu suka ataupun waktu duka, selalu bahagia, tawajjuh, menghadap, berharap, takut, cinta hakikatnya hanya kepada Allah dan yang diberi. Ini bulan Syawal ini dulu sebelum kedatangan Nabi kita adalah bulan yang begitu menakutkan. Katanya bulan sial. Waktu ngantenan ditunda, waktu safar ditunda, acara-acara ditunda karena menurut orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum Islam itu dianggap bulan kalau ada acara apa itu sial. Maka yang mulia dan besar Muhammad SAW datang kepada umat, di antara maksudnya adalah menghilangkan keyakinan-keyakinan yang tidak benar kepada dari mengeluarkan dari hatinya umat keyakinan-keyakinan yang rusak yang tidak benar. Yakin selain Allah dengan mandiri bisa mendatangkan manfaat dan manfaat tanpa Allah. Ini harus dihapus dari hati-hati umat. Biar umat menjadi orang yang beriman yang benar. Maka nanti mengadakan walimah dengan istri beliau yang tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Ada orang beliaunya orang beliau. Istri Nabi yang tercinta Sayyidah Khadijah bapak tadi Sayyidah Aisyah. Oh, ini ceritanya itu. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab tidak sama. Mungkin bahasa Inggris juga sama. Saya tidak paham bahasa Inggris. Bahwa kata-kata ter itu harus ada lamanya. Ini orangnya terganteng berdasarkan saingannya. Siapa yang bilang? Orang itu terkuat ternyata yang kekuatannya ke bawah. Dan itu nanti punya istri saya dia punya istri hanya satu. Maka tidak bisa dikatakan beda. Istri tercinta, istri pertama, istri yang setia. Kalau istri tercinta itu adalah untuk Sayyidah Aisyah karena dia telah diperintahkan Allah untuk menikah dengan yang lain juga. Ini baru benar. Mungkin ada dijelaskan dari cerita malah masa begitu. Nah kalau tidak begitu bagaimana namanya ter itu kan ada saingan. Maka dari pernikahan itu Masya Allah muncul barokah-barokah yang tidak putus-putus sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat, bahkan sampai nanti di akhirat. Dengan sebab pernikahan beliau dari Sayyidah Aisyah, yang pertama tertib jahiliyah takut kepada makhluk yang namanya bulan Syawal gila. Takut pada makhluk ini, ketakutan yang salah alamat. Makhluk tidak bisa apa. Tanpa Allah makhluk itu tidak ada. Kalau kita takut pada yang tidak ada
ada istilah. Salah paham yang harus hilang. Yang kedua, Sayyidah Aisyah yang cerdas. Akhirnya menyerap ilmu dari Nabi begitu banyak. Yang dikatakan oleh para ulama, andaikan ilmunya seluruh istri Nabi dikumpulkan menjadi satu, dan ilmunya seluruh sahabat wanita dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang dengan ilmunya Sayyidah Aisyah, tentulah ilmunya Sayyidah Aisyah akan mengungguli ilmu semua perempuan yang telah disebutkan tadi. Minimal sepertiga hukum ilmu agama, diriwayatkan, dinukilkan dari Sayyidah Aisyah. 2.210 hadis minimal telah sampai kepada umat dari riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu-satunya wanita dari kalangan umat Muhammad yang dibela oleh Allah dalam Al-Qur'annya, yang dibaca oleh umatnya sampai hari kiamat, bahkan sampai akhirat Qur'an masih terus dibaca. Orang-orang yang Al-Qur'an masih terus baca Qur'an di akhirat sana. Bahkan itu untuk mengambil prestasi derajat-derajat di surga dengan baca ayat-ayat Qur'an. Tambah banyak hafalannya, tambah tinggi saja. Bukan dibela dengan satu ayat, tapi dibela dengan 10 ayat berturut-turut. Dalam surat An-Nur juz 18 pojok kedua, mulai awal pojok sampai akhir pojok. Pernikahan yang barokah di bulan yang di akhir siang. Kalau orang sudah takwa di bulan apapun, di zaman apapun, di tempat manapun, kalau dia sudah takwa, diridhai Allah. Kalau orang sudah diridhai Allah, dia ini adalah penduduk surga. Tinggal menunggu panggilan untuk masuk surga kekal abadi. Maka para ulama berfatwa di antara sunnahnya nikah kalau kaitan dengan waktu adalah bulan Syawal. Mungkin ada yang mau mandu anaknya, mandu cucunya, atau mandu dirinya sendiri. Mungkin sekarang ada banyak. Di antara waktu yang barokah bulan Syawal, biar pernikahannya ini mendatangkan nostalgia indah. Pernikahan yang di dalamnya ada perjuangan, ada keberkahan. Pertemuan Nabi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Cerita Syawal ini mengingatkan cerita urutnya bergeraknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, walaupun tidak di bulan Syawal, tapi mengingatkan satu hal yang mirip. Sayyidina Ali meneruskan arahan Nabi, yaitu meluruskan keyakinan umat. Jangan punya keyakinan bahwa selain Allah itu bisa datangkan manfaat atau madarat tanpa Allah. Nanti akhirnya kita ini ketakutan atau berharap kepada alamat yang sama. Makhluk itu mirip seperti kita para hadirin, diciptakan, diatur, digerakkan. Maka kalau kita ini berharap ada orang yang seperti kita, nanti ujung-ujungnya banyak kecewa. Berharap itu kepada Allah. Andaikan kita berharap kepada makhluk, biar Allah ridho dengan harapan kita itu. Makhluknya itu sendiri tidak berharap, dia tidak lain. Kita ini tidak bisa nahan makhluk yang lain juga tidak bisa nahan. Kita ini tidak bisa nahan untuk buang air kecil, air besar. Itu sudah orang lain. Kita ini tidak bisa menentukan nasib kita. Itu bisa orang lain. Maka berharap kepada makhluk itu, Masya Allah, sumber seluruh kekecewaan. Suatu hari di zamannya terjadi ujian di kalangan masyarakat sahabat. Harga-harga naik. Sahabatnya adalah wali-wali Allah yang tertinggi, tetapi harga naik juga susah juga. Dunia ini tempat ujian.
makhluk itu, tapi jangan lupa pada yang sebenarnya makhluk itu ujian aja. Jangan diterus-teruskan salah pahamnya. Kita ini sepertinya bisa gerakkan, bukan ini karena dikehendaki Allah untuk digerakkan. Berapa banyak orang masih punya tangan, tapi dia nggak bisa gerak. Maka Sayyidina Ali berangkat dengan rombongan. Begitu beliau berangkat dengan rombongannya, di dalam rombongan itu ada tokoh besar, ahli perbintangan yang sangat pandai meramal nasib. Orang kalau belajar astronomi, tidak akan ada satu pelajaran ramal cuaca, ramal nasib. Maka ramalan cuaca, ya sekedar ramalan bukan pasti. BMKG ramalan gempa bumi itu sekedar ramalan. Diramalkan tidak tepat, pas tidak diramal tsunami, masya Allah. Dan saya ini bintang saya juga, bisa saya terus nasibnya begini, begini. Kalau orang yang berbintang lama-lama keramahan. Amirul Mukminin Sayyidina Ali, saya ini punya pengalaman. Kalau orang ikut aman saya ini sukses, untung. Biar rombongan kita ini dalam perjuangan yang benar, maka nanti berangkatnya di hari begini, waktunya begini, kemudian jalannya juga begini. Seperti sebagian orang yang mau mantukan anaknya, dinone ngorong alat ngorong itu, nyapa gak di ngorong munggah bisa. Oke, ini ramalan ngorong munggah kayak terlibat. Hitungannya biro, gaji kok bener, di porok biro, akhirnya kok ngatenannya pilih jam saat ini. Belum lama berapa minggu yang lalu ada santri lalu ini pengen dinikahkan jam 10 lebih 5 menit. Isi kerama sopo, bengi-bengi kawinnya udah kandang. Nanti kalau ikut saya ini menang, tapi kalau waktunya waktu melanggar, harinya hari melanggar, jalannya melanggar, nanti kalah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, terangkan pada saya yang melanggar itu. Kapan harinya, kapan waktunya, dan di jalan yang mana nih Pak? Akhirnya setelah diterangkan semua, Sayyidina Ali nunggu waktu yang melanggar. Berangkat di hari yang melanggar, di waktu yang melanggar, di jalan yang melanggar. Akhirnya ketemu musuh beneran. Terjadilah pertarungan, dimenangkan orang Islam, hilang. Setelah kemenangan, Sayyidina Ali mengumpulkan rombongan. Kalau saya tadi mengikuti arahan teman kita yang ahli ramal itu, dan pasti kita akan menang juga kita di dalam ridhonya Allah, dalam ketakwaan. Nanti akhirnya kalian kalau menangnya karena ikut ramal. Saya sengaja langgar semua pelanggaran supaya kita mau ditolongkan Allah. Karena datangnya pertolongan Allah bukan karena ikut ramalan-ramalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah di antara pelajaran dari raya yang terbesar. Tinggalkan semua tertib yang enggak pasti, pilihan yang pasti, yaitu Islam yang dibawa oleh pimpinannya para nabi, para rasul. Hadirin, ketika nanti kita lahir, ini ahli ramal orang Persia, orang Romawi itu ahli ramal. Sudah meramalkan dari perbintangan ini nanti akhir zaman telah datang, ini yang akan menghancurkan Persia, ini yang akan menghancurkan Romawi. Sayyidina Ali
Rasulullah SAW mengalahkan semua ramalan-ramalan dan ahli ramal tadi bukan dengan ramalan, tapi dengan ketaatan kepada Allah, dengan mempraktekkan Islam seutuhnya dalam kehidupan. Sayyidina Ali mengatakan, dulu Nabi membawa Islam kepada kami, memperjuangkannya. Beliau tidak punya ahli ramal. Persia takluk, Romawi takluk, karena Islam bukan karena ramalan-ramalan yang tidak pasti. Maka Nabi bersabda, ikut beliau itu pasti surga. Enggak ikut beliau jadi enggak mau masuk surga. Kalau ingin pasti, ikutlah Islam. Kalau ingin pasti, ikutlah Rasulullah. Kalau ingin pasti, carilah ridha Allah dalam kepastian, yaitu ridhonya Allah di dalam mengamalkan Islam yang telah dibawa oleh yang mulia besar Muhammad SAW. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama insyaallah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi al-Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama, mencari aturan selain Islam, sekali-kali tidak akan pernah diterima diri. Dan nanti dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, Islam itu bisa kita praktekkan dengan baik. Di antara kita diberani. Di antaranya ada puasa, fardu maupun sunnah. Di antaranya suasana Ramadan kemarin Zahrul Quran, suasana baca Quran. Setelah datang seorang sahabat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya teman jadi banyak pelanggan. Nabi bertanya, apakah dia masih menjaga bacaan Quran, masih suka baca Quran? Maka dikatakan ya Rasulullah, dia masih suka baca Quran. Nabi bersabda, bacaan Qurannya suatu saat akan menghentikan dia dari pelanggaran. Maka kita, keluarga kita, masyarakat kita lihat ketika Ramadan mereka lebih banyak baca Quran melebihi di bulan-bulan yang lain. Akhirnya lebih soleh dari bulan-bulan yang lain. Kenakalan yang lebih terkontrol, terkendali, melemah. Begitu Syawal tadarusannya berhenti, baca Qurannya dicerai 3. Nanti tunggu Muharram pas Ramadan. Insyaallah. Akhirnya jadi tidak semangat lagi amal-amal kebaikan karena Qurannya ditinggal. Maka kita usahakan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita suasana cinta baca. Itulah pendidikan yang pertama yang diarahkan Nabi kepada umat, cinta Rasulullah, cinta keluarganya dan cinta baca Quran. Bukan hanya baca Quran, cinta baca Quran. Addibu awladakum ala salasil salih hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atul Qur'an aw kama syara. Didiklah anak-anak kalian 3 perkara, cinta pada nabinya, cinta pada keluarganya dan cinta pada Quran. Kalau orang masuk Madinah, di waktu malam mereka akan mendengar dari rumah-rumahnya penduduk Madinah suara gembremeng, dengungan-dengungan bacaan Al-Quran. Kalau di Tenggorok itu, kalau di Tenggorok malam-malam dengan suara gorengan. Itu buka toko. Suasana Madinah. Masya Allah. Bahkan bukan itu saja, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diceritakan beliau punya petugas. Yang beliau tugasi untuk keliling Madinah. Siapa penduduk Madinah yang akan khatam juz 30 selepas baca dari surat Al-Fatihah, yang mau khatam Al-Quran. Yang mana cerita ini menunjukkan di antara kebiasaannya para sahabat diteruskan oleh penduduk Madinah secara umum, bagi yang mampu
untuk baca karena tidak semuanya mampu baca. Mereka punya hataman Quran 30 juz. Nabi menjanjikan siapa yang hafal Quran 30 juz kemudian dia doa, Allah akan kabulkan doanya. Kalau kita semuanya terakhir, alangkah indahnya. Ayahnya punya hataman, akhirnya istri, anak-anak mulai doa. Hajatnya apa? Hajatnya mau garap sawah biar barokah. Hajatnya apa? Mau cari mantu biar barokah. Hajatnya apa? Bangun rumah biar barokah. Hajatnya apa ini? Biar rombongan 4 bulan tertutup, biar terbentuk. Hajatnya apa ini? Mengumpulkan rombongan lebih jauh. Hajatnya apa ini? Biar semua rakyat Indonesia ditolong oleh Allah. Kalau setiap rumahnya orang Islam di Indonesia begitu itu selesai. Masalah keluarga, masalah rumah, masalah kampung, masalah kabupaten, masalah negara. Ayahnya, ibunya, anaknya jadi ahli Quran, akhirnya kenakalan remaja dan orang tua menjadi berkurang bahkan. Salah semuanya terhadir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita Ramadan rata-rata masjid makmur. Itulah seharusnya masjidnya orang-orang beriman makmur. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Bahkan banyak musibah-musibah diturunkan dari langit untuk penduduk bumi. Orang-orang yang suka melakukan masjid akan dijaga oleh Allah dari musibah-musibah yang turun dari langit. Dan musibahnya yang terbesar kata para ulama adalah hidup sekali di buminya Allah, enggak ingat Allah, enggak takut kepada Allah, enggak takwa kepada Allah, enggak mengamalkan agama yang diridhoi Allah. Itulah musibah terbesar. Hidup hanya untuk menunggu panggilan menjadi penduduk neraka. Inna Allah idza anzala al-malaa'ikata 'ala al-ardi sarafahu 'anil masajid. Sesungguhnya Allah akan menurunkan ujian musibah pada penduduk bumi, Allah akan menjauhkannya dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Kita kadang-kadang risau, pedih hati lihat umat terselisih, lihat umat tidak utuh. Nabi setiap hari sebelum sholat fardu beliau meluruskan safnya para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, "Sawmu sufakum ya'tadi tarasu wa la takhtalifu fa takhtalifu." Di antaranya itu. Luruskan saf, rapatkan. Jangan ada yang bengkok. Nanti akhirnya kalian akan tersisih kalau saf kalian bengkok. Jadi lurusnya saf di masjid-masjid itu ada kaitannya dengan kerukunannya umat Islam. Dan sekarang masjid-masjid safnya bukan bengkok, safnya masih banyak yang kosong. Akhirnya tengkarnya jadi tambah ramai karena masjidnya pada kosong. Safnya bengkok aja pada tengkar, apalagi safnya kosong. Imamnya yang mau bilang lurus jadi juruskan apa? Yang ada barisan lorong. Memakmurkan masjid, Nabi menjamin orang yang begitu akrab dengan masjid, memakmurkan masjid, Allah akan jamin untuk dia 3 berkah. Yang pertama diberi ketenangan. Uripku kok ngerasang suka kayaknya apa kurang nih masjid kuwi. Ini masjid amalan loh, enggak masjid madhep ngetan malah enggak amal. Masjid untuk beramal. Saya dulu pernah urut di daerah Jawa Tengah. Ada satu masjid ramai, masya Allah, kampung ini kok bagus sekali masjid ramai. Ternyata perlombaan pingpong di dalam masjid. Beneran, luar biasa. Jadi meja pingpongnya diletakkan di tengahnya masjid. Karena nyewa daerah belum ada. Merancang masjid dengan aman. Maka kalau saya terangkan
Dijamin hatinya akan tenang. Dan ketenangan ini diperlukan oleh semuanya. Pejabat, rakyat, kaya, miskin, kalau sudah tenang sudah enak. Yang kedua akan disayang oleh Allah. Orang kalau sudah disayang oleh Allah, nggak laku kawin, nggak apa-apa. Mau sudah disayang oleh Allah, apalagi kalau laku disayang oleh Allah, dapatkan banyak Allah. Insyaallah. Yang ketiga, Allah akan jamin dia akan lulus di dalam melewati ujian sirat yang di atas sana. Maknanya dia dijamin wafat husnul khotimah. Mati ini hanya sekali barangkali, nggak bisa diulangi. Maka di antara cara mendaftarkan mati husnul khotimah, kita memperkuat masjid dengan amalan-amalan. Amalan masjid yaitu dakwah, ngaji, ngajar, zikir, ibadah, kemudian hikmah, akhlak yang sesuai dengan yang diinginkan. Insyaallah semuanya ini telah hadir. Maka untuk pentingnya perkara ini, siapa yang siap untuk memperjuangkan? Sekarang negeri-negeri sudah banyak terbuka. Kemarin ada telepon dari negeri-negeri jiran pengen dikirim jamaah-jamaah di Temboro, Malaysia pengen dikirimi, 2 hari yang lalu telepon. Thailand pengen dikirimi, Filipina pengen dikirimi, masya Allah. Ini ada negeri-negeri kita bisa keluar 40 hari sesuai visa, kita mulai visa. Pakistan sudah buka, Bangladesh sudah buka, masya Allah. Silakan yang negeri jauh, masya Allah. Maka kita belum rombongan ke Amerika sudah mulai bisa. Masya Allah, silakan insya Allah. Pakistan, Bangladesh, masya Allah. 4 bulan 40 hari dalam negeri, masya Allah. Silakan. Niat tahun, masya Allah. Coba niat tahun, masya Allah. 35 orang yang mau niat 1 tahun silakan berdiri, masya Allah. Atau sedang bergerak 1 tahun, silakan. Berdiri maju di depan, masya Allah. Hanya sarapan 360 kali saja, masya Allah. Monggo. Masya Allah. Masurat berapa hari saja, masya Allah. Kita ajak istri-istri kita untuk berjuang, masalah latihan berjuang, masya Allah. Insya Allah semuanya ini, insya Allah. Kirana mengimpuni sepunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.